Oke, selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter box panel hybrid 6000 watt 48 volt ya, sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan serta tampilan dalam dari inverter ya. Oke, di sini saya akan lihatkan untuk tampilan dalamnya. Ya, di sini kita bisa lihat untuk tampilan dalam. Di sini ada MCB baterai positif, negatif, MCB software ya ini. Kemudian output, input, dan di sini jangan sampai terbalik ya untuk L dan N-nya ya. Oke, kemudian di sini kita akan menyalakan inverternya. Di sini untuk cara menyalakannya cukup mudah sekali ya. Di sini kita bisa menyalakan software terlebih dahulu, kemudian MCB baterai minus, kemudian baterai plus, dan setelah itu software kita off kan ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian di sini inverter akan kita nyalakan ya. Oke, di sini kita bisa lihat inverter menyala ya. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini untuk cara settingnya cukup mudah sekali ya. Di sini semisal kita ingin rubah batas atasnya menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian kita checklist, maka secara otomatis langsung tersetting ya. Untuk settingan batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya. Di sini ada bulk dan float. Di sini juga bisa disetting. Di sini misal kita ingin rubah menjadi 54 volt dan di sini juga sama 54 volt, maka secara otomatis di sini langsung tersetting. Dan untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal nanti 40 ampere ya. Nanti bisa disesuaikan untuk arus pengisiannya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium, dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk pilihan tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery, dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Misal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti bisa disesuaikan saja untuk prioritasnya ya. Kemudian kita kembali. Di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada HP recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Untuk LVD sendiri nanti di sini ketika tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt di prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya itu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan. Jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Oke, kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat untuk nominal daya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, langsung saja di sini kita akan ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan ya. Dan prioritas masih prioritas DC ya atau inverter. Oke, di sini di tegangan 52 volt saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan perpindahannya ya. Di sini di 46 volt ya, kita turunkan di kisaran 46 volt. Oke, di sini langsung secara otomatis berpindah ke PLN ya. Karena di bawah 46 volt. Dan untuk HP recovery-nya sendiri di sini adalah
51 volt, kita naikkan kembali 51 volt ya. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter kembali. Namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit ya untuk lakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan rubah ke prioritas AC, di sini maka secara otomatis berpindah ke PLN ya. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Kemudian di sini untuk chargingnya kita kembali lagi ke prioritas DC. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, di sini saya simulasikan ketika baterainya habis. Kemudian di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC untuk lakukan charging ya. Kita tunggu sampai charging. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya. Untuk chargingnya kita bisa lihat naik terus secara perlahan. Tandanya berfungsi dengan normal. Oke, di sini bisa ya untuk chargingnya. Kemudian saya ubah ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya di sini. Dan untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan menyalakan baterainya. Kemudian untuk input PLN-nya saya off-kan terlebih dahulu ya. Di sini saya off-kan. Oke, kemudian di sini baterai saya nyalakan ya. Oke, baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan bebani ya menggunakan beban blower dan juga beban heater ya. Oke, langsung saja di sini menggunakan beban blower ya. Oke, terbaca kisaran 1400-an watt lebih ya. Saya tambah lagi 3000 watt ya. 4800, saya tambah lagi 5900 ya, saya tambah. Oke, 6800, kita tunggu sampai inverter off ya.
otomatis inverter proteksi off ya, karena ada kelebihan beban ya, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan simulasikan ya menggunakan prioritas AC. Di sini input PLN saya nyalakan kembali ya. Oke, kemudian di sini saya akan ganti ke prioritas AC ya. Oke, di sini saya simulasikan menggunakan satu buah beban blower. Oke, dan saya simulasikan di sini ketika PLN padam. Ya, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pengujian inverter box panel hybrid 6000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.